Sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Kita siapin ini. Kita bisa cari alternatif lain. 1 sendok itu sama seperti 5 mili atau 1 tutup botol aqua. Nah, penggunaannya kalau mau kita semprot, untuk penyemprotan 1 liter kita gunakan 5 mili. Karena ini sprayer saya 2 liter, jadi saya pakai 10 mili. Dan ini yang kemarin menggunakan Yakult, ini yang kemarin menggunakan E4. Yang E4 sudah saya pakai beberapa kali. Kali ini kita mau pakai yang Yakult dulu. Jadi dia sudah nggak bunyi pes, berarti dia sudah siap digunakan. Nah, kenapa kok kemarin saya udah pakai yang E4? Karena proses fermentasinya itu lebih cepat selesai yang E4. Dan kita kalau udah proses fermentasinya selesai, waktu pertama kali dibuka dia akan berbuih sampai tinggi. Dan 1 sampai 1 minggu setiap hari kita buka itu pasti akan meledak. Tapi meledaknya nggak terlalu kencang. Jadi kalau bisa, ada saran kita masukin selang ke sini atau kita lubangin tutupnya sekecil aja, nggak apa-apa. Terus kemudian sekarang kita mulai liter air. Untuk pengocoran kita gunakan 250 mili untuk 15 liter air, atau kita bisa gunakan 1 gelas belimbing untuk 15 liter air. Ada banyak pertanyaan. Ada yang nanya di mana beli E4. E4-nya itu kita bisa dapetin di toko pertanian. Di online itu juga banyak. Kemudian ada yang nanya juga, kita bisa pakai Yakultnya takarannya berapa. Jadi Yakult itu sebenarnya setiap 1 liter kita gunakan 3 Yakult. Terus kemudian ada lagi pertanyaan, tahan berapa lama ya pupuknya? Punya saya itu paling lama 2 bulan sudah habis, tapi untuk indikasinya berarti 2 bulan lebih itu masih bisa dipakai. Dan selama kita buka tutupnya, kemudian kita cium baunya masih bau tape, nggak berbau busuk, berarti masih bisa dipakai pupuknya. Terus kemudian hasilnya gimana? Hasilnya itu kita gunakan pupuk ini untuk merangsang bunga dan buah. Jadi tergantung dengan tanamannya. Jadi kalau kita punya stek, contohnya seperti ini cherry, indukannya itu umurnya udah lebih dari 2 tahun. Jadi tanamannya juga udah mulai tua juga. Jadi kita bisa aplikasiin sekitar sebulan sampai 2 bulan dia akan berbunga. Kalau untuk tomat, umur sebulan setelah tanam kita sudah bisa semprot, atau kalau batang daunnya udah mulai tua warnanya kita bisa mulai semprot. Terus kemudian untuk buah lengkeng, durian, jambu, padi, kembali lagi ke usia tanamannya juga. Dan
kalau buah jambu terus buah mangga itu kan musiman, jadi kita usahakan sebelum usia untuk berbunga kita treatment terus, karena kalau kita treatment terus pakai pupuk ini dia bisa memperbanyak jumlah buah dan memperbagus kualitas buahnya. Terus kalau untuk pertanian seperti kacang-kacangan seperti itu kita saranin pakainya EM4, jangan Yakult karena nanti boros. Jadi kalau untuk pertanian seperti kacang-kacangan itu kita semprotkan waktu sudah saatnya berbunga. Jadi kalau Pak Tani mungkin udah tahu ya kapan harus nyemprotnya. Terus habis itu ada lagi bukti hasilnya mana. Ini tadi yang saya video adalah hasil dari percobaan saya. Jadi saya coba ke tanaman saya, beberapa tanaman, nggak semua, dan itu berhasil dengan bagus. Tapi karena awal tahun 2019 ini tuh musimnya di Indonesia lagi jelek banget, banyak angin gede di mana-mana, jadi bunganya pada rusak dan buah-buahnya juga banyak yang nggak jadi karena anginnya gede banget. Terus kemudian sekarang kita mau contohin gimana cara penggunaan sprayer yang kita spray dan ini yang kita kocor. Oh iya, untuk pengocoran itu ada dosisnya. Untuk tanaman yang potnya gede seperti ini, jadi ini 20 liter air, ember 20 liter air, ini kita gunakan setengah liter atau setengah gayung. Kalau yang kecil ini kita pakai 1/4 gayung. Terus kalau yang gede potnya seperti ini pakai 1 gayung. Jadi banyaknya air hormon ini yang kita gunakan tergantung pada gedenya potnya aja sih kalau saya. Terus sekarang kita kocor dulu. Ada yang nanya gimana kalau untuk hidroponik. Ini contoh tomat saya yang pakai sistem hidroponik. Di Instagram Kartika Farm sudah ada sih, yang tahun kemarin saya nanam tomat, ada videonya, video dokumentasinya. Buahnya bagus, tapi waktu itu belum pakai E4 ini. Sekarang kita coba semprot. Cara semprotnya, ini mulai saya semprot tanaman cerinya. Kita semprot dari ranting-rantingnya semua komplit sampai batang terbawahnya. Kita harus pastikan semuanya basah. Tanaman raspberry, ini yang warna orange raspberry-nya, kemudian ini yang blackberry, karena ranting pohon yang satunya ini udah tua dan terlihat udah nggak produktif, jadi saya keluarin satu ranting. Kemudian untuk tips, jadi gimana caranya buat ngebantu tanamannya biar mereka bisa berbunga, itu kita lakukan pemangkasan. Seperti ini raspberry saya,
karena musim hujan, Semarang kan panas, terus waktu musim hujan dan pupuknya juga kita kasih terus menerus, jadi tanamannya subur, dia ngeluarin ranting banyak banget. Nah, kita harus pilih ranting 3 atau 4 untuk ranting utamanya, untuk cabang utamanya, dan kita pangkas ranting yang lainnya. Terus blackberry, ini blackberry-nya nanti akan saya update kalau udah matang. Nah, sekarang kita kasih lihat gimana caranya kita memangkas. Kita mau kasih lihat cara pemangkasan. Sebelumnya saya mau minta maaf karena rumah saya itu di pinggir jalan, jadi banyak banget motor yang lewat, knalpotnya bising. Jadi kalau kita mau fokusin ke pembungaan khusus untuk tanaman kayak blackberry, terus kayak cherry, kayak gitu kita harus fokusin. Blackberry saya fokusin ke 2 ranting utamanya ini. Nah, karena dia ini masih muda, jadi kita nggak perlu ada cabang-cabang. Kita hilangin semua cabangnya yang nggak diperluin. Jadi nanti pohonnya itu seperti ini kita gunting. Jadi nanti pohonnya akan fokus dan menyimpan energi dan karbohidrat mereka untuk akar yang lebih kuat, terus ke batang yang lebih kuat juga. Biasanya nanti kalau blackberry dia akan siap berbuah, tanda tanyanya itu nanti rantingnya akan jadi tua warnanya, jadi kecoklatan atau hijau tua. Nah, karena ini masih muda, jadi untuk membantu proses merangsang bunga, saya potongin semua ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Kemudian sekarang siap di semprot. Untuk informasi, aroma dari pupuk ini tuh baunya tape, tapi nanti lama-kelamaan bau telurnya akan keluar, jadi nanti baunya agak amis gitu. Penyemprotan dan penyiraman itu juga sebaiknya kita lakukan pagi sebelum ada matahari dan sore setelah nggak ada matahari. Nah, karena sore ini tuh mendung, jadi nggak ada matahari, udah hilang mataharinya, kita semprot aja langsung. Ini bunganya, arbei hutannya, karena stroberi saya masih kecil-kecil yang kemarin dari biji, jadi belum saatnya untuk berbunga. Ini bunganya nggak stop keluar terus, cabangnya juga semuanya keluar terus. Ini bakal bunga baru. Saya lupa nama bunganya ini apa, tapi dia nggak berhenti berbunga, jadi nanti bunga satu keluar disusul bunga-bunga lainnya. Kemudian ini untuk lavender saya yang warna putih. Ini blackberry saya juga.
bakteri saya yang saya aplikasiin pakai hormon perangsangnya ini. Dan ini yang enggak, mereka seumuran, tapi yang pakai hormon perangsang ini tuh jadi ngembang seperti ini, punya harum, semawar. Oke, sekarang saya mau jawab lagi kenapa kok pakainya Yakult E4 terus telur. Karena air kelapa atau Pocari Sweat itu banyak banget kandungan manfaatnya. Jadi kalau penggunaannya rutin, untuk merangsang pembungaan itu 1 minggu 2 kali. Kalau untuk tanaman yang masih kecil agar subur, kita bisa pakai seminggu sekali. Dan dosisnya jangan terlalu banyak karena ini kan hasil fermentasi. Fermentasi berarti jamurnya mereka bagus, baik, dan juga bagus juga buat tanah. Jadi cacingnya itu kayak digendutin kalau pakai ini. Nah, tapi kalau kita menggunakannya terlalu banyak malah membentuk patogen dan cendawan yang merugikan, karena nanti tanahnya ini akan amat sangat jenuh sekali dengan pupuknya. Selain kita pakai POC, kita juga menggunakan pupuk pembantu. Kalau saya sih, saya booster juga pakai Artimix. Jadi biasanya saya ambil dari ini penampungan ini yang buat tomat, terus buat raspberry juga. Ini lagi nyobain raspberry hidroponik, semoga bisa. Juga pakai NPK. Jadi apa yang dibutuhkan sama tanaman itu nggak timpang. Mereka di booster buat nyimpan karbohidrat dan protein, karena air kelapanya itu tuh ada ZPT, ada asam amino, ada karbohidrat, protein, nitrogen, terus unsur K di NPK yaitu kalium atau potasium, itu yang merangsang ke fase generatif tanaman. Jadi nanti karbohidrat di tanaman itu enggak digunakan untuk membuat cabang lagi, membuat ranting lagi, tapi disimpan di batang utama untuk memproses bunga. Makanya kita bantu tanaman itu dengan memangkas cabang-cabang yang terlalu banyak dan arahnya masuk ke dalam. Nah, dengan seperti itu tanaman bisa makin fokus karena nggak ada cabang lagi yang mereka harus antar makanan. Terus habis itu mineralnya juga banyak, ada magnesium, ada besi, ada kalsium. Nah, kalsium itu salah satu unsur untuk bunga agar bunganya nggak cepat rontok. Tapi dalam kasus kali ini 2019 ini anginnya kencang, malah bahkan ada angin puting beliung di beberapa daerah dan hujan nggak berhenti-berhenti. Jadi saya mohon maaf kalau banyak bunga yang rusak dan rontok. Dan selain itu ada mangan sama boron, itu juga bagus untuk metabolisme tanaman. Kemudian telur itu kalsium juga ada, tambahan kalsium, besi dan karbohidrat, dan EM4-nya itu yang untuk fermentasi. Jadi bakteri-bakteri boosternya itu seperti kayak mematangkan bahan yang masih mentah di dalam itu untuk kemudian bisa diserap sama tanaman. Sekian, kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab di komen.